Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita lanjutkan materi kita dengan penjelasan tentang personal pronouns. Seperti yang sudah kamu pelajari bahwa personal pronoun itu adalah kata ganti orang, yaitu kata ganti yang dikaitkan terutama dengan orang-orang tertentu dalam arti gramatikal. Ada dua tipe kata ganti orang, yaitu orang atau kata ganti orang yang berkedudukan sebagai subjek atau disebut dengan subjek pronoun, dan yang berkedudukan sebagai objek atau objek pronoun. Nah, oke, mari kita lihat tabel berikut ini. Nah, ada dua kelompok jumlah orang, jadi dikelompokkan menurut jumlahnya. Yang pertama adalah kelompok dengan jumlah orang satu atau tunggal. Siapa saja? Yaitu orang nomor satu tunggal atau the first person singular, yaitu I atau saya. Sedangkan orang nomor dua, yaitu yang ada di hadapan kita, yaitu kamu atau disebut dengan you. Sedangkan orang nomor tiga itu orang yang ada di samping kita. Kalau dia laki-laki disebut dengan he, kalau dia perempuan disebut dengan she, kalau dia bukan manusia disebut dengan it. Nah, kelompok berikutnya adalah kelompok yang jumlah orangnya lebih dari satu atau disebut dengan jamak. Nah, kelompok jamak yang pertama adalah we. Siapa itu? We adalah saya, tetapi ada temannya. Saya tidak sendirian, makanya disebut dengan kami atau kita. Nah, sedangkan yang kedua yang ada di hadapan kita, kamu, tetapi kamu juga tidak sendirian. Kamu berdua, kamu berempat, kamu semua. Maka ini disebut dengan kelompok yang kedua, kelompok jamak atau disebut dengan you. Yang ketiga, dia tetapi tidak sendirian. Dia bersama siapa? Yang penting dia lebih dari satu orang. Kita sebut dengan they atau mereka. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar tentang kata ganti orang yang berkedudukan sebagai subjek. Ya, ada I, ada you. Jadi kita lihat di sini, kalau I berarti menunjuk ke dirinya sendiri, kalau you berarti ditunjuk ada di hadapan kita, sedangkan he itu orangnya ada di samping kita. Kalau laki-laki he, kalau perempuan she, dan kalau it itu untuk bukan manusia. Sedangkan we ini untuk saya atau I, tetapi ada temannya, tidak sendirian. Sedangkan kamu juga begitu, kalau kamu ada temannya tetap you, dan dia ada temannya disebut dengan they. Kita lanjutkan sekarang perubahan subjek menjadi objek dalam bahasa Inggris. Kedudukan I sebagai subjek akan berubah menjadi me ketika dia menjadi objek. Sedangkan you tetap menjadi you, he berubah menjadi him, she berubah menjadi her, it tetap menjadi it, they berubah jadi them, dan we berubah menjadi us. Kita ambil contoh. Ada kalimat I love you, saya menyayangi kamu. Dalam bahasa Inggris, I love you. Kedudukan I di sini adalah sebagai subjek, sedangkan kedudukan you sebagai objek. Sebaliknya, ketika you-nya kita rubah menjadi subjek dan I kita rubah menjadi objek, akan menjadi kalimatnya you love me. Nah, ini yang dirubah. I-nya berubah menjadi me. Jadi bukan you love I. Lanjut, I love him, bukan I love he. Ya. They love us, bukan they love we. Nah, dan seterusnya. Yang terakhir, untuk menyatakan kegiatan cukup menggunakan subjek
kemudian diikuti oleh kata kerja pokok bentuk 1, kemudian diikuti oleh objek dengan ketentuan bahwa kata kerja bentuk 1 ini akan mendapatkan tambahan akhiran S atau ES apabila subjeknya orang nomor 3 tunggal. Ya. Oke, contoh. I eat bakso. I eat bakso. Kalau yang makan bakso adalah orang nomor 3 tunggal, misalnya he, maka akan berubah menjadi he eats bakso sesuai dengan aturan dalam bahasa Inggris. He eats bakso. Kita coba misalnya subjeknya kita ganti dengan nama orang, Yanuar. Maka akan berubah menjadi Yanuar eats bakso. Pembacanya harus jelas, Yanuar eats bakso. Oke, demikian penjelasannya. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.